Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Sisa Putra, biasa dipanggil Alif. Saya mahasiswa informatika dari UPS Tegal. Sekarang berada di semester 5. Untuk video kali ini, saya akan membuat praktikum, membuat topologi default root dalam mata kuliah jaringan komputer, dosen Pak Rizky Prasetyo Tulodo. Untuk saat ini, saya akan melakukan praktikum yang ditugaskan oleh Pak Rizky, yakni chapter 2, routing di default root. Oke, default routing. Nah, seperti ini gambarnya. Nanti saya akan membuat ini di Cisco. Saya login terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan referensi buku CCNA Lab Guide yang dikirim oleh Pak Rizky selaku dosen saya. Di sini saya akan mempraktikkan default root. Oke. Langsung saja tanpa lama-lama. Yang pertama saya akan membuat topologi dari jaringan yang ada di sini. Pertama, saya membutuhkan router 3 buah. Kemudian saya membutuhkan Endevice PC 2 buah untuk pengujian koneksi nantinya. Kemudian kita koneksikan perangkat ini menggunakan kabel crossover. Oke, dalam PC ini kita pilih Fast Ethernet. Kemudian kita sambungkan ke router yang pertama dengan Gigabit Ethernet 0. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kemudian di router yang pertama ini Gigabit Ethernet 0/1 ke router 1 Gigabit yang kedua. Terus selanjutnya ini 1 ke 1, lalu dari PC Fast Ethernet ke Gigabit 0. Oke. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan adalah akan memberikan sebuah note di sini untuk menandakan PC ini IP-nya berapa, PC ini IP-nya berapa, router ini IP-nya berapa, dan lainnya. Oke, di sini supaya lebih rapi, saya akan membuat kotakan terlebih dahulu. Oke, kemudian saya akan rapikan. Nah, di sini saya kasih catatan. Untuk yang pertama ini, kita kasihkan routernya terlebih dahulu untuk di port 300. Ini IP-nya kita kasih 192.168, jadi 1.1, prefixnya 24. Kemudian di sini kita kasih untuk gigabit 1, kita kasihkan IP 12.12.12.1. Kemudian di sini kita kasihkan gigabit 0 untuk router yang kedua. Kemudian IP-nya adalah 12.12.12.2. Kemudian untuk gigabit satunya kita kasihkan IP 23.23.23.1, prefixnya 24. Oh ya, lupa yang lainnya belum dikasih prefix. Oke, ini kasih prefix 24, ini kasih prefix 24. Oke, ini 0, ini yang 1. Oke. Oke, selanjutnya kita kasih lagi di sini gigabit 0 garis 1. IP-nya di sini kita kasih 23.23.23.2.
Kemudian di sini kita kasih 3 bit 0-nya atau port pertamanya itu 9.168.2.1.4. Oke, kenapa untuk yang menyambung ke PC kita beri IP dengan kelas C supaya kita ini bisa mengkoneksikan ke PC karena ini juga cakupannya kecil. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita akan mengkonfigurasi dari router 1, 2, 3 dan juga PC-nya. Oke, yang pertama router sepertinya komputernya dulu saja. Oh tidak, routernya dulu. Jadi di sini masuk config, sebetulnya bisa pakai dengan command line. Cuma di sini saya ingin hal ini lebih cepat, saya menggunakan config. Di sini saya masuk config, saya klik setting, kemudian display name-nya saya ganti ke R1 untuk menandakan bahwa ini router 1. Jangan lupa save name-nya. Setelah di sini oke, kemudian lanjut ke gigabit Ethernet 0, kita nyalakan, maka di sini akan hijau. Kemudian kita kasihkan IP sesuai dengan yang sudah dituliskan. 92.168.1.1. Subnet masknya default. Oke, kemudian 3 bit Ethernet 01-nya kita on-kan, kita kasih IP 12.12.12.1. Untuk subnet masknya kita kasih 255.255.0. Oke, kemudian kita lanjut ke router kedua. Sama seperti tadi, kita klik config, masuk ke setting, ini ganti R2, host name-nya ganti R2, save, terus gigabit Ethernet 0 kita on kan supaya hijau, kemudian kita kasih IP 12.12.12.2. Di sini subnet masknya 55.55.0 dan gigabit 01-nya kita kasih IP 23.23.1. Ini juga sama 255.255.0. Oke, jangan lupa di save. Oke, kemudian yang ketiga, router yang ketiga kita rubah nama dan hostname-nya, save, kemudian masuk ke Ethernet 0, kita nyalakan, dan kita kasih IP 23.23.23.2. Kita kasih subnet mask 255.0. Oke. Nah, gigabit Ethernet 1 ini kita nyalakan. Oh, terbalik. Untuk yang 0 ini karena menghubung ke PC, maka di sini 192.168.2.1. Untuk yang satunya baru di sini 23.23.23.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, save juga. Oke. Kemudian ini masih merah. 0 1 0 1. Oh, ini kenapa merah? Karena belum di on. Oke, sekarang sudah kita save. Kemudian di sini yang akan saya lakukan adalah saya membuat sebuah konfigurasi seperti static routing. Cuma di sini kita menggunakan IP default atau 0000 sesuai dengan yang ada di buku panduan. Di sini kita mengkonfigurasi router 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan IP route di sini. Nah, yang tadi saya lakukan di config itu saya melakukan perintah yang ada di kotakan ini. R1 mengganti nama, kemudian mengaktifkan interface ke Ethernet 0 atau port yang pertama, kemudian memberi IP di port pertama, dan selanjutnya sampai ke router ketiga.
Nah, setelah semuanya sudah mendapatkan IP dari router tersebut dan sudah mendapatkan subnet dan sudah nyalakan semua, maka sekarang kita lanjut ke konfigurasi default routing. Di sini ada 4 konfigurasi. Yang pertama di router pertama dengan IP route sekian, yang kedua dan ketiga itu di router kedua dengan IP sekian, karena ini ada 2 jalur, ya, jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan. Dengan jalur 12, 12, 12, 12, 0, kemudian jalur 23, 23, 23, 23, 0. Oke, mari kita eksekusi. Pertama kita membuka R1 atau router pertama. Kita klik, masuk ke config, kita pilih static. Kita masukkan, di sini networknya 0, 0, 0, 0, karena kita menggunakan default, masknya juga 0, 0, 0, 0. Dan di sini next hopnya atau tujuannya adalah 12.12.12.1 sesuai dengan buku panduan. Oh, titik 2, sorry. 12.12.12.2 tujuan ke router yang kedua. Kita add, terus klik setting, kita save. Oke, kemudian lanjut ke router kedua. Kita klik, masuk ke setting, static, network sama 0, 0, 0, 0, kemudian masknya juga 0. Nah, next hopnya adalah kita melakukan tujuan kebalikan, karena tadi router pertama itu tertujunya ke router kedua atau port 12, 12, 12, 2, sekarang kita melakukan feedback atau kebalikannya. Jadi kita melakukan static route untuk atau pemberian IP dari router kedua menuju ke router pertama di 12.12.12.1 sesuai dengan yang ada di sini, yang bawah. Untuk supaya nanti ketika mentransfer file atau meng-ping itu bisa terkoneksi melalui jalur tersebut. Nah, ini yang pertama, berarti ini adalah lajur yang sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jalur yang sebelah kanan. Di sini 2331, maka tujuannya adalah 23.23.23.2. Nanti 23.23.23.2. Networknya sama, masknya sama, yang beda adalah next hop atau tujuan. Itu port 23, 23, 23, 2 untuk menuju ke sini. Kita add, oke, masuk ke setting, save. Close, kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yakni router 3. Klik, masuk ke static, kita masukkan networknya sama 0, masknya 0, next hopnya adalah tujuan ke router kedua, supaya dari router ketiga ini menerima kiriman dari si router kedua tersebut, yaitu 23.23.1. Add, setting, kemudian save, close. Nah, jika sudah, kita lakukan pengecekan atau verifikasi di masing-masing router. Yang pertama, kita lakukan show IP route. Di router pertama, masuk ke CLI, kita ketikkan show IP route. Nah, maka di sini akan muncul S bintang atau istilahnya di sini adalah default routing. Ini ada 0000 10 sama sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian lanjut ke router kedua. Di sini show IP route. Nah, di sini ada 2. Jadi ini yang jalur 12.12.12.1 itu jalur yang sebelah kiri, dan 23.23.23.2 itu jalur yang sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, di sini kita cek show IP route. Maka di sini akan muncul sama ya 23.23.1. Oke. Nah, setelah semuanya sudah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian ping dari PC klien, PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke PC, masuk ke desktop, kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita harus samakan
IP kelasnya itu sesuai dengan IP dari port pertama si router ini supaya satu jalur 192.168.1.2. Nah, kemudian kita kasihkan default gateway. Gateway itu seperti apa sih? Seperti jalurnya. Kita melalui jalur yang mana? Jadi ini alamat 1.2 itu alamat si komputer atau si PC. Kemudian si PC ini ketika nanti untuk melakukan transfer file itu melalui saluran yang mana atau jalur yang mana? Itu ada di 192.168.1.1. Kemudian di sini kita masukkan DNS server, kita menggunakan DNS server Google boleh 8.8.8.8. Oke, saya silang. Dan di sini kita kasihkan juga di PC yang satunya. Nah, di sini kita samakan dengan yang ada di router ketiga. 192.168.2.2. Sama-sama sama gateway-nya. Kita juga menggunakan IP yang di router ketiga. Satu, kita menggunakan DNS Google. Oke, dan close. Oke, jika semuanya sudah, nah maka kita coba pengujian ping 192.168.1.2. Enter. Kita tunggu hasilnya. Ini pertamaan memang request timeout karena di sini sedang mendeteksi. Oke, di bagian terakhir ini sudah ada terlihat reply from yang artinya ada balasan. Nah, kalau kita ulangi lagi, maka akan terkoneksi. Oke, ini adalah koneksi dari PC pertama kedua. Sekarang kita lakukan koneksi atau pengujian dari PC kedua ke PC ke 1. Titik kedua. Oh, salah. 2. Nah, sama juga terhubung. Oke. Nah, kemudian jika kita melakukan pengiriman seperti ini, nah, maka di sini akan terlihat successful. Oke. Di sini saya lupa antara 1.8.1.2/24. Di sini 1.8.2/24. Oke. Itu dia praktikum default routing dari saya dengan buku referensi CNA Guide, dan ini mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya membuat video ini hanya untuk tugas dan tambahan ilmu untuk saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.